Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kitri Wardani dengan NPM 5019029 kelas 4E Prodi PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. A. Pengertian strategi pembelajaran kurikulum 2013. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sama penunjang kegiatan. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut strategi pembelajaran, di mana pembelajaran adalah upaya pendidikan untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan strategi pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik, perorangan, dan atau kelompok, serta peserta didik, perorangan, kelompok, dan atau komunitas yang berinteraksi edukatif antara satu dengan yang lain. Jadi, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman untuk dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. B. 1. Strategi discovery learning, yaitu teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila belajar tidak disajikan dengan pembelajaran yang berfinalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikannya. 2. Strategi inquiry learning, yaitu pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, atau membandingkan apa yang ditemukan dengan apa yang ditemukan orang lain. 3. Strategi project-based learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. 4. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik diadaptasikan dari konsep yang menyatakan bahwa seorang memiliki karakteristik sebagai inovator jika memiliki kemampuan untuk mengasosialisasikan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, bertanya tentang hal-hal yang belum. C. Penilaian pembelajaran tematik. Di dalam pembelajaran tematik ada sebuah penilaian pembelajaran tematik SD kelas tinggi. Nah, di sini guru merancang atau sudah merancang sebuah penilaian yang dapat diukur berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, adil, terpadu, terbuka, berkesinambungan, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, dan edukatif. Selain itu, penilaian juga telah memenuhi prinsip khusus. Materi penilaian dikembangkan berdasarkan kurikulum, bersifat lintas muatan atau mata pelajaran, berkaitan dengan kemampuan peserta didik, berbasis kinerja, memberikan motivasi, dan menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik Yang belum pernah terjadi atau yang belum pernah dilakukan, melakukan pengamatan lingkungan sekelilingnya atau observasi, membuat jejaring untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dan melakukan eksperimen untuk mencapai inovasi. Pendekatan saintifik yang dilakukan dalam pembelajaran dikemas secara berurutan menjadi 5, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring. 5.
keterampilan abad 21, yaitu yang pertama, keterampilan hidup dan berkarir, meliputi keterampilan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam kelompok, mengelola tujuan dan waktu. B. Keterampilan belajar dan berinovasi, yaitu meliputi keterampilan berpikir kritis dan mengatasi masalah, mampu menggunakan berbagai alasan atau reason, seperti induktif dan dedukatif untuk berbagai situasi. Yang C. Keterampilan teknologi dan media informasi, meliputi keterampilan literasi informasi, mampu mengakses informasi secara efektif dan efisien, mengevaluasi informasi yang akan digunakan secara kritis dan kelompok, mengelola informasi secara akurat dan efektif untuk mengatasi masalah. Literasi media, mampu memilih dan mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Secara literasi ICT, mampu menganalisis semua media informasi dan menciptakan media yang sesuai untuk melakukan komunikasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.